004. Saya Mbak Sisi Uti Wajar Purwodadi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang RPP pembelajaran kelas ratap model 221, yaitu RPP ini dipraktekkan untuk 2 tingkatan kelas, 2 muatan pelajaran dalam satu ruangan. Selanjutnya, identitas praktek RPP 221 ini adalah RPP ini dipraktekkan di lembaga MI Miftahul Ulum Mutir untuk kelas 1A dan 2A. Adapun tema dari kelas 1A adalah tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga untuk muatan pelajaran matematika tentang melakukan penjumlahan dengan menggunakan benda-benda konkret. Sedangkan untuk kelas 2A-nya adalah tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang rumah-rumah benda. Dan RPP ini dipraktekkan pada semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator dari kelas 1A adalah 4.4 tentang menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan menggunakan bilangan caca sampai dengan 99. Sedangkan indikatornya adalah siswa dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 99. Sedangkan kompetensi dasar dan indikator kelas 2A adalah melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujud benda dalam bentuk teks tulis, lesan, dan visual. Sedangkan indikatornya adalah 4.4.1 yaitu tentang siswa dapat melaporkan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya menggunakan bahasa lesan, tulis, ataupun visual. Sekarang, tujuan pembelajaran kelas 1A adalah dengan kegiatan pengamatan menggunakan media gambar yang ditempel di papan tulis, peserta didik dapat melakukan menggunakan berbagai benda-benda yang ditempel di papan tulis dengan benar. Tujuan pembelajaran yang nomor 2 adalah melakukan kegiatan pengamatan benda-benda dan eksplorasi di lingkungan kelas dengan menggunakan benda-benda konkret dan membuat kalimat penjumlahan dengan senang dan bermakna. Dan tujuan pembelajaran yang nomor 3 adalah melalui kegiatan berdiskusi kelompok peserta didik dapat menggambar benda-benda di lingkungan kelas dan membuat kalimat penjumlahan dengan antusias dan gembira. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari kelas 2A adalah dengan kegiatan pengamatan media gambar yang ditempel di papan tulis, peserta didik dapat menentukan benda padat dan benda cair dengan model kelas K. Tujuan pembelajaran nomor 2 adalah melalui pengamatan demonstrasi yang dilakukan guru, peserta didik dapat menemukan sifat-sifat benda padat dan sifat-sifat benda cair dengan gembira dan bermakna. Tujuan pembelajaran yang terakhir adalah dengan kegiatan demonstrasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa
yang menjelaskan sifat-sifat benda padat dan sifat-sifat benda cair dengan antusias, semangat, dan menyenangkan. Metode pembelajarannya adalah dengan menggunakan pendekatan saintifik dan demonstrasi, tanya jawab, diskusi, presentasi, dan penugasan. Sedangkan media pembelajaran dan sumber belajarnya yaitu terdiri dari benda-benda yang ditempel di papan tulis, yaitu ada gambar kelereng, pensil, gambar susu di dalam gelas, susu di dalam botol, minyak goreng, dan juga es teh. Sedangkan sumber belajarnya yaitu buku siswa kelas 1 revisi 2017 dan buku siswa kelas 2 revisi 2017, juga buku guru kelas 1 dan buku guru kelas 2 revisi tahun 2017. Pengorganisasian kelas rangkap pada kesempatan kali ini yaitu menggunakan Dena kelas yang berupa model 221, yaitu siswa dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok kelas 1A dan kelompok kelas 2A. Selanjutnya, skenario pembelajaran dalam praktek RPP PKN 221 ini terdiri dari 1. Kegiatan awal, 2. Kegiatan inti, dan 3. Kegiatan penutup. Kegiatan awal atau prakegiatan yaitu meliputi kegiatan salam, doa, presensi, dan mempersiapkan fisik maupun psikis peserta didik agar siap untuk mengikuti pembelajaran. Sedangkan kegiatan awalnya yaitu kelas 1A dan kelas 2A dijadikan satu untuk memberikan motivasi pembelajaran, mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran saat ini, yaitu dengan mengamati gambar-gambar yang ditempel di papan tulis, yaitu ada gambar susu dalam botol, susu dalam gelas, kelereng, pensil, dan lain-lain. Di sini peserta didik diajak untuk mengamati gambar. Untuk kelas 1A, peserta didik disuruh menghitung berapakah jumlah benda-benda dari gambar yang telah ditempel di papan tulis. Sedangkan untuk kelas 2A-nya adalah peserta didik disuruh mengamati benda-benda tersebut dan mengidentifikasi benda-benda tersebut sebagai benda padat ataukah benda cair. Nah, pada kegiatan awal ini, guru juga menyampaikan dari tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya, bentuk kegiatannya, dan teknik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran ini. Guru juga membagikan sumber-sumber belajar dan juga lembar kerja siswa yang akan dilaksanakan pada hari ini. Selanjutnya, pada kegiatan inti, siswa akan ditugaskan untuk kelas 1A kelas 1A awalnya akan ditugaskan untuk menghitung benda-benda yang ada di dalam benda-benda yang ditempel di papan tulis dalam LK ke-1. Sedangkan kelas 2A-nya disuruh mengidentifikasi bentuk benda padat dan cair dan dituliskan juga pada LK1. Setelah selesai melaksanakan LK1, peserta didik kelas 1A disuruh mengeksplorasi benda-benda di dalam kelas dan juga menghitungnya menggunakan LK kedua. Sedangkan untuk kelas 2-nya, mereka akan melakukan pengamatan hasil dari demonstrasi kelompok tentang bentuk benda dan juga sifat-sifat benda dan peristiwa yang menyertai dari benda-benda padat dan benda-benda cair. Selesai melakukan demonstrasi, akan dilakukan
ditugaskan peserta didik kelas 2 untuk melakukan presentasi dari hasil pengamatan demonstrasi. Setelah selesai melakukan presentasi, maka kelas 2A ditugaskan untuk melakukan tugas individu pada LK ketiga. Kelas 1A ditugaskan untuk mengerjakan LK ketiga, yaitu tugas individu. Setelah kegiatan itu selesai, maka kegiatan selanjutnya yaitu melakukan kegiatan penutup. Kegiatan penutupnya yaitu siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya apabila ada materi yang belum jelas. Selanjutnya, guru memberikan tugas secara individual yang dikerjakan di rumah. Yang terakhir, guru memberikan penguatan dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa pada hari ini. Di RPP ini juga terdapat penilaian. Penilaiannya ada penilaian apa saja, yaitu prosedur penilaian terdiri dari proses dan hasil. Jenis penilaiannya yaitu penilaian tulis dan lisan. Bentuk penilaiannya yaitu penilaian pengetahuan dan keterampilan. Alat penilaiannya terdiri dari lembar pengamatan, lembar kerja kelompok, lembar kerja individu, dan juga lembar evaluasi. Hanya penilaian kelas 1. Nah, ini adalah penilaian kelas 1. Selanjutnya yaitu penilaian kelas 2. Nah, inilah adalah bentuk penilaian kelas 2. Dalam penilaian kelas 2, nah, RPP PKR model 221 ini saya pilih karena adanya guru yang tidak masuk, sehingga saya melakukan pembelajaran kelas rangkap terdiri dari kelas 1A dan kelas 2A dan 2 muatan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Dengan pembelajaran PKR ini, saya memiliki kesempatan mempraktikkan tentang bagaimana mendidik dalam satu ruangan yang terdiri dari 2 kelas yang berbeda. Demikian presentasi kami tentang RPP PKR model 221. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.